Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman pengajaran Tuhan, yaitu untuk Ibu Intan, selamat datang, kemudian Pak Ulfa dari Papua, serta Ibu Miracle Derek. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di dalam pertemuan Jemaat Bible Independent Church Sydney. Saudara-saudara yang dikasih oleh, ada keluarga Sumbayak, ini Ibu Porman Sitorus, terima kasih, sudah sehat rupanya. Ada juga Sisa, ada Soso, serta Saret, serta Pak Remer. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 12 sampai 14. Matius 15 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacanya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kemudian ayat 14, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, saya ingin melanjutkan pengajaran saya 2 minggu yang lalu, di mana orang-orang dari golongan legalistik ini, dari golongan Farisi dan ahli Taurat ini, sengaja datang dari Yerusalem ke Galilea untuk mengkritik pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan saya ingin memberikan pengertian kepada saudara-saudara, siapa itu golongan Farisi dan siapa itu para ahli kitab Taurat yang ditulis di dalam Matius 15 ayat 1. Saudara-saudara, golongan Farisi itu di dalam bahasa Hebrew atau TR, Textus Receptus, paras, artinya itu terpisah atau melepaskan. Jadi golongan Farisi ini adalah golongan yang memisahkan atau melepaskan diri dari masyarakat oleh karena mereka ini ingin belajar dan mengajarkan hukum Taurat. Golongan Farisi ini adalah kelompok orang yang terpelajar, saudara-saudara, yang mana mereka ini mendedikasikan hidup mereka untuk mengajarkan hukum Taurat tertulis dan hukum Taurat lisan. Mereka ini, golongan ini, menekankan pada sisi internal dari agama Yudaisme. Ada seorang sejarawan Yahudi, yaitu Josephus, dia berpendapat begini bahwa setidaknya itu ada 6.000 anggota dari kelompok golongan Farisi ini sebelum hancurnya Bait Allah yang kedua. Saudara-saudara, golongan Farisi ini adalah kelompok yang ketat di dalam menafsirkan hukum Taurat. Dan golongan dari Farisi ini beranggapan bahwa tradisi lisan itu juga merupakan bagian penting dan setara dengan hukum yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu adalah siapa itu golongan Farisi. Kemudian siapa itu ahli kitab? Ahli kitab itu di dalam bahasa Hebrew atau TR itu adalah grapo, artinya menulis. Ahli kitab Taurat ini adalah kelompok yang terpelajar juga, yang mempunyai tugas itu untuk mempelajari hukum. Kemudian mereka itu menuliskan hukum serta menuliskan komentar-komentar tentang hukum. Saudara-saudara, referensi dari ahli kitab ini ada di dalam Esra 7 ayat 6. Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saudara-saudara, ahli kitab ini adalah ahli di dalam hukum dan firman Tuhan. Saudara tahu,
tugas dari ahli kitab ini adalah melestarikan serta memelihara dari Alkitab Perjanjian Lama. Mereka itu akan menyalin dengan teliti, dengan cermat, bahkan mereka itu sampai menghitung huruf, menghitung spasi, dan mereka ini akan memastikan bahwa setiap salinan yang mereka tulis itu tepat. Salinan yang mereka tulis itu benar. Saudara-saudara, kita harus berterima kasih kepada kelompok ahli kitab ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka itu teliti di dalam memelihara dan melestarikan bagian-bagian dari kitab Perjanjian Lama. Dan saudara tahu, setiap kampung yang ada di Israel itu, setiap kampung itu mempunyai satu ahli kitab. Saudara-saudara, tidak semua kelompok golongan Farisi ini adalah ahli kitab. Tetapi para ahli kitab ini rata-rata adalah kelompok Farisi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya mengajarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menghardik golongan Farisi dan ahli kitab Taurat dengan mengatakan bahwa mereka ini lebih mengutamakan tradisi dari nenek moyang mereka daripada melakukan perintah hukum Musa. Dan saudara-saudara tahu bahwa Tuhan Yesus menyebut golongan Farisi dan ahli kitab ini adalah orang-orang yang munafik. Panggilan ini adalah panggilan yang sangat keras, ejekan gitu ya. Mungkin membuat mereka, yaitu golongan Farisi dan ahli kitab ini menjadi panas gitu. Mereka berpikir, siapa kamu? Maksudnya mereka menunjuk kepada Yesus. Siapa orang ini? Kamu itu hanyalah seorang karpenter dari Galilea. Mana ada seorang nabi itu dari daerah Galilea, begitu ya. Kira-kira pandangan orang golongan Farisi dan ahli kitab ini kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Kemudian saudara-saudara di sini mengatakan bahwa murid-murid ini mendekati Tuhan Yesus dan berkata bahwa perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus itu sudah menjadi batu sandungan, sudah menyinggung bagi golongan Farisi dan ahli kitab. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengkritik golongan Farisi dan ahli kitab ini, dia itu mengkritik di depan umum, di depan orang banyak, bukan saja orang yang datang dari golongan yang datang dari Yerusalem, tetapi juga orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus untuk melihat tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan Yesus, serta untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan di sini saudara-saudara, kalau saya lihat murid-murid Tuhan Yesus itu belum mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Mereka khawatir bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyakiti, sudah menyinggung golongan Farisi dan ahli kitab ini. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus memang sering menyinggung dari golongan yang merupakan agama yang legalistik ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa sound doktrin dari Matius 15 ayat 12 ini adalah Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu menyinggung tentang ajaran, tentang aturan dari golongan agama legalistik ini, yaitu kelompok
Farisi dan ahli kitab. Tuhan Yesus menyinggung tentang praktek-praktek ajaran dari golongan agama legalistik ini, serta menyinggung tentang kejahatan moral, kejahatan rohani dari golongan Farisi dan ahli kitab ini. Tuhan Yesus mengekspos kesalahan dari golongan agama legalistik ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Alkitab, karena membenci mereka. Tetapi Tuhan tahu bahwa golongan ini adalah golongan yang sangat berpengaruh di Israel pada waktu itu. Jadi maunya Tuhan Yesus itu, golongan ini juga memberitakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Amin. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam ministrinya di bumi ini, dia sering berdebat dengan golongan agama yang legalistik ini. Karena apa tuh, saudara-saudara? Tuhan Yesus itu adalah Sang Logos. Logos yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam perjanjian lama, Yesus itu telah muncul sebagai firman Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara, keadaan ini terjadi persis sama pada waktu sekarang ini, saudara-saudara. Kami yang memberitakan ajaran yang benar, sound doctrine ini, saudara-saudara, banyak orang akan tersinggung, banyak orang akan benci, banyak orang akan menuduh kita, banyak orang akan menyerang pengajaran kita, saudara-saudara. Sound doctrine itu, saudara-saudara. Maka debat itu untuk mendefend sound doctrine. Jadi debat itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Kita harus mengekspos kesesatan dan kita harus mendefense sound doctrine yang sudah kita beritakan dan kita sampaikan. Amin. Amin. Dan saudara-saudara tahu, biasanya orang yang menolak, orang yang meremehkan, orang yang sudah keluar dari sound doctrine itu adalah mereka akan selalu bertanya, apa buah yang sudah kamu hasilkan? Saudara tahu, buah yang sudah kita hasilkan tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita ini seperti seorang dokter bedah yang mengoperasi untuk mengeluarkan rasa sakit orang itu. Sehingga setelah operasi itu selesai, maka orang tersebut akan menjadi sembuh. Hal yang sama terjadi ketika sound doctrine itu diberitakan, orang menerima sound doctrine, memahami sound doctrine, maka sound doctrine ini untuk mengobati orang-orang yang sudah mengikuti belly teaching. Ketika sound doctrine itu diberitakan, orang itu menerima dan memahami sound doctrine, maka orang tersebut akan mengalami kesembuhan rohani, kesembuhan secara rohani. Dia pasti akan mengalami kemerdekaan di dalam kebenaran. Amin. 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 Orang-orang yang biasanya mocking sound doctrine itu, saudara-saudara, saya perhatikan orang-orang ini adalah otaknya kosong, sok pinter, sok tahu, ya kan? Coba tanya Bu Christine atau acting Pastor Marcella. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika menghadapi para golongan agama legalistik ini selalu memberikan perumpamaan atau teka-teki yang membuat golongan ini semakin pusing, semakin panas telinganya. Mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat yang sama kita bisa temukan di dalam Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Ayat yang similar juga kita bisa baca di dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kemudian ada juga di dalam Lukas 3 ayat 9,
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dari sini Tuhan Yesus mau berkata bahwa pohon yang tidak sehat itu hanya bisa dipakai untuk bahan perapian, sebagai kayu api, begitu ya. Biasanya kita mengenal bahwa kayu api tersebut dari pohon yang sudah kering, pohon yang sudah tidak berbuah, atau itu adalah pohon yang sekarat, pohon yang mati. Pohon yang kering itu dan pohon yang mati itu adalah bahan bakar dari bahan kayu bakar yang baik. Itulah sebabnya disinggung sebuah istilah, sebuah perumpamaan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, orang yang tidak mengenal sound doctrine atau menolak, meremehkan sound doctrine itu, maka itu dilambangkan sebagai pohon. Pohon yang sudah kering, yang sudah sekarat, bahkan mati. Kepada mereka itu dikatakan bahwa itu akan mendapat hukuman dalam waktu dekat, yaitu kapak sudah tersedia. Dan hukuman itu terjadi dengan memotong pada sumbernya, yaitu akarnya, dari sumbernya langsung. Begitu ya. Saudara-saudara, sama ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, banyak orang Yahudi datang untuk melihat, datang untuk mengalami mujizat, dan untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan Yesus. Begitu juga sekarang, saudara-saudara. Banyak guru-guru palsu, banyak hamba Tuhan itu yang hanya mengenal Yesus melalui tanda dan mujizat. Banyak guru-guru palsu dan hamba-hamba Tuhan yang sekarang itu mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai dokter. Mereka akan berkata, kalau engkau ikut Yesus, maka engkau akan sehat. Engkau akan tidak ada sakit penyakit di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, banyak guru-guru palsu, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai entrepreneur. Mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan firman Tuhan untuk berbisnis. Jadi mereka hanya memberitakan Injil untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara, banyak guru-guru palsu, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini yang hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai pemberi berkat. Mereka akan berkata, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu itu akan kaya. Kamu tidak mengenal kemiskinan. Saudara-saudara, banyak guru-guru palsu serta hamba-hamba Tuhan sekarang itu, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai motivator. Jadi yang mereka khotbahkan itu adalah motivasi-motivasi yang tidak bermutu, saudara-saudara. Padahal, saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika di bumi ini adalah untuk mengajar dan untuk mengajar. Jadi, saudara-saudara, seorang gembala, seorang guru, dan gembala gereja yang benar dan baik itu adalah ketika mereka berkhotbah atau ketika mereka berbicara, maka yang utama dan terutama mereka bicarakan itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ketika seorang guru atau gembala dari gereja yang benar itu adalah berkhotbah maksud saya, maka khotbah yang benar itu adalah tentang penyaliban dari Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah Injil yang murni, Injil yang harus kita beritakan, Injil yang harus kita sampaikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, para guru palsu dan pemimpin agama yang tidak mengajarkan sound doctrine dan hanya mengajarkan belly teaching ini seperti pohon yang sekarat, yang harus dicabut, yang harus dibakar untuk dibuang ke dalam lautan api. Ini menunjukkan kepada penghukuman yang kekal dari Allah. Saudara-saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 jelas sekali Tuhan Yesus sedang memperingatkan kepada para pendengar, kepada kita yang membaca.
dari Injil ini, agar berhati-hati terhadap guru-guru palsu yang tidak memberitakan sound doctrine. Mereka hanya memberitakan belly teaching. Saudara-saudara, saya lebih menggunakan kalimat sound doctrine dan belly teaching. Jadi saudara-saudara jangan bingung ya. Kalau saya berkata sound doctrine itu artinya saya berbicara bahwa ajaran dari guru agung kita Tuhan Yesus, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang murni, ajaran yang tidak korup. Dan ketika saya berbicara atau mengucapkan kalimat belly teaching, saya harap saudara tahu maksud saya bahwa ajaran itu, ajaran yang dimaksud dengan belly teaching itu adalah ajaran yang sesat, ajaran perut, ajaran yang error. Karena apa saudara-saudara? Beberapa kali dalam pikiran saya mau berkata ajaran sehat, tetapi mulut saya itu salah ucap, ajaran sesat yang keluar dari mulut saya. Dan ini merupakan apa ya? Sangat besar dampaknya. Artinya aja sangat besar, dampaknya lebih besar lagi. Begitu ya, saya harap saudara mengerti. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, saya mempunyai cerita. Ada dua orang ini, dua orang buta, dua-duanya buta. Sebut saja buta A dengan buta B. Si buta A ini bertanya kepada buta B, "Hei buta B, apakah kamu tahu bentuk dan warna bulan itu?" B menjawab, bentuk dan warna bulan itu bentuknya itu ada persegi panjang dan warnanya itu merah, begitu ya. B menjawab, kemudian A ini ngotot berkata, "Oh tidak, bulan itu bentuknya segitiga dan warnanya putih." Itu saudara, orang yang tidak tahu kebenaran itu hanya meraba-raba, pikirannya tidak karuan kemana-mana. Itulah ciri dari orang yang tidak mau belajar dan orang yang tidak mau diajar di dalam sound doctrine. Pendetanya itu sudah buta, tidak tahu apa-apa, tidak mau belajar. Sementara jemaatnya tentu saja adalah jemaat yang mau mengikuti pendetanya. Jemaatnya juga tidak mau belajar. Orang itu, pendetanya itu tidak sadar bahwa dia sementara ini menyesatkan dan bahkan menjadi penyesat. Maka kedua-duanya itu masuk ke dalam lubang yang sama. Masuk ke dalam penyesatan yang sama. Begitu ya. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan menurut orang-orang ini cuma di pikiran, cuma di hati mereka. Jadi bukan kebenaran yang absolut maksud saya. Kebenaran bagi mereka itu adalah kebenaran yang relatif. Saudara-saudara, saya ini memperhatikan orang yang menolak, orang yang meremehkan, orang yang merendahkan sound doctrine. Kemungkinan ada beberapa tahap saudara. Pertama, orang itu belum lahir baru maksud saya. Orang itu belum lahir baru sehingga ketika sound doctrine itu diajarkan, mereka itu langsung menolaknya. Karena apa saudara-saudara? Karena sound doctrine itu adalah mengajar, menegur, mengoreksi dan mendidik. Dan saya kapan itu mendengar dari kesaksian dari Bu Christine, ketika dia belajar tentang sound doctrine, maka hidup dia juga akan benar. Karena apa? Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin. Amin. Saudara-saudara, orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau belajar, orang yang merendahkan, orang yang menghina sound doctrine itu, mereka itu tidak mau tunduk kepada pikiran Allah yang mengubahkan itu. Pikirannya itu tidak terbuka kepada Alkitab atau kebenaran Allah. Jadi otaknya itu otak kosong begitu ya. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya kepada
sound doctrine itu adalah orang yang tidak percaya kepada theopneustos, Allah atau wahyu Allah. Mereka itu tidak percaya bahwa firman Tuhan itu adalah final, absolut, ineran, dan infallible. Mereka ini masih percaya bahwa ada wahyu lain selain firman Tuhan. Mereka masih percaya kepada mimpi, nubuatan, penglihatan, dan bahkan mereka masih percaya ada nabi-nabi yang akan memberikan pesan dari Tuhan. Saudara-saudara, berhati-hatilah di dalam memilih seorang pemimpin di dalam suatu gereja. Tetapi juga yang utama dan terutama adalah berhati-hatilah di dalam memilih ajaran yang kamu terima. Sound doctrine akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Belly teaching akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Kita harus memberitakan sound doctrine. Kita harus memberitakan bahwa sound doctrine itu membawa kita ke jalan yang lurus. Sound doctrine itu akan menguji segala sesuatu. Amin.